Presiden Joko Widodo menyebut negara-negara di Asia saat ini harus ikut berperan dan memberikan kontribusinya untuk dunia. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberikan pidato dalam acara The Future of Asia Conference, Jumat 27 Mei 2022. Menurutnya, di tengah kondisi dunia yang sedang terbelah, konflik antara Rusia dan Ukraina telah membawa babak baru dalam konstelasi geopolitis. Mulai dari naik ketegangan politik global, terganggunya rantai pasok perdagangan, sampai terjadinya kemunduran ekonomi global. Bahkan, kini pertumbuhan GDP global mengalami penurunan dari semula 3,8% menjadi 2,6% pada tahun 2022 ini. Setidaknya 38 negara berpenghasilan rendah telah mencapai status berisiko tinggi untuk beban utang luar negeri mereka. Pencapaian SDGs semakin tertunda dan 150 juta penduduk dunia kembali terjerumus ke dalam kemiskinan ekstrim dan lebih dari 160 juta orang di dunia kembali kelaparan. Jokowi menambahkan, di tengah kondisi seperti ini, kawasan Asia harus tetap menjadi katalisator dan mesin bagi stabilitas, perdamaian, serta kemakmuran global. Di samping itu, ia menyebutkan banyak sekali tantangan global yang mesti dihadapi. Salah satunya adalah upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kendati ekonomi Asia melambung 6,9% pada tahun lalu, pemulihan ekonomi tersebut tidak terjadi pada kawasan yang luas. Bahkan, untuk kawasan Asia saja, saat ini terdapat 4,7 juta jiwa yang masih berada di bawah garis kemiskinan, dan lebih dari 9,3 juta jiwa yang kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, menurutnya, percepatan pemulihan ekonomi harus dilakukan. Indonesia akan terus mendukung upaya pemulihan pasca pandemi. Pertama, di tingkat bilateral, Indonesia terus mengupayakan penguatan kerjasama ekonomi terutama dengan mitra-mitra strategisnya seperti Jepang. Dalam pembicaraan bilateral dengan PM Kishida di Jakarta bulan April lalu, kami berdua sepakat untuk semakin menguatkan kemitraan ekonomi, meningkatkan perdagangan dan investasi, melampaui tren sebelum pandemi, memperluas akses pasar dan mengatasi hambatan perdagangan, terutama ekspor produk pertanian dan perikanan Indonesia. Yang kedua, kerjasama dalam kerangka ASEAN. Indonesia akan terus mendorong agar negara-negara ASEAN bersama-sama bekerja keras untuk lebih bisa menikmati rantai nilai global agar mampu menaiki tangga kemajuan.